Jadi Islam biasa-biasa aja, jangan jadi Islam fanatik, jangan jadi Islam radikal. Apakah itu sebagai bukti, sebagai Enggak, saya padahal pertanyaan paling awal itu Islam biasa-biasa aja tuh Islam kayak gimana? gimana? Heeh. Biasa nggak sholat gitu, biasa nggak puasa, Oh, ini yang parah, ini atau biasa parah. nggak belajar ngaji atau gimana? Hmm, Diawali dengan niat dari kolbu kita, iya. dan kita nggak bisa membohongi Allah dari niat kita. Dan Nggak bisa Allah, kita dengan berpenampilan alim kemudian, wow ini pasti hatinya juga alim nih. Enggak. Banyak yang bilang, oh masya Allah ya Mas Dewa, Islam baru saya masuk tahun kelima, berarti kan tahun 5 tahun saya Islam. Oh ini luar biasa ya, masya Allah luar biasa. Enggak, saya nggak luar biasa. Antum melihat saya seperti ini atau teman-teman semua melihat saya seperti ini cuman satu doang, karena satu hal aja. Karena Allah tutup aib saya. Allahu Akbar. Kenapa saya bilang bulan-bulan rawan? Nah ini tentang hijrah ini. Jadi saya suka Oh, oke, saya paham. saya suka berkelakar seperti ini atau guyon bercanda seperti ini. Kalau antum melihat banyak orang berubah hijrah, berubah baik, itu tandanya pemilu sudah dekat. Oke. Acara ini disponsori oleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Satu hari Abu Hurairah pernah didatangi oleh seseorang yang ternyata mengajarkan sesuatu, dan pelajaran itu sampai hari ini kita dapatkan, dan itu yang diajarkan oleh Nabi untuk membaca surah atau membaca ayat kursi. Mungkin sebagian orang ada yang mengatakan bahwa ketika ada temanmu yang dalam tanda kutip tidak terlalu bermanfaat di kehidupanmu, kemudian kamu meninggalkannya, ternyata di sisi lain dia juga memiliki keistimewaan, dan mungkin satu dari keistimewaan itu adalah bermanfaat untuk kamu. Oke, Muslim Youth Podcast hadir kembali untuk Anda, dan yang menarik hari ini saya kedatangan tamu dari, kalau boleh dibilang dari Bali, tidak, karena orangnya sudah nyangkut di Pulau Jawa. Ada Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar. Masya Akhirnya Allah. beberapa bulan lalu saya pernah dengar Ya. ceritanya tentang saudara-saudara kita yang mu'alaf. Ya. Allahu Akbar. Di kantor, di ruangannya DPP Wahdis Islami kemarin kan. Kantor panas tuh. Kantor panas. Iya, itu ada kursi panas di Kursi kantor panas. panas. Itu mirip-mirip Who Wants to be a Millionaire. Kenapa saya bilang kantor panas? Oh isinya masya Allah guru-guru semua. Kan. Allahu Karena Akbar. disuruh Masya Allah. ngomong apa Oke. gitu. Ada Allah. Bang Dewa, karena Bang Dewa di Makassar. Ya. Saya mau tanya gaya Makassar nih, agak kareba. Eh, Oke, kita uji coba ya. Bikhair, alhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah. Pikir alhamdulillah. Oke. Masya Allah. Padahal Bali sama Sulawesi kan dekat ya. Ya, Lebih dekatan mana? Jawa ke Bali ya atau Bali. Bali lebih dekat. Jawa ke Bali Iya, atau karena sama-sama Makassar ke Bali? sama-sama Wita. Iya. Iya kan waktu Indonesia Tengah. Harusnya nyasar dong bahasa Makassar ke Bali. Itu dia. Kenapa nggak bisa? Orang Bali kan ini nggak mau nyampur. Tidak mau ikut campur urusan Tapi orang ya. iya, enggak, tapi beberapa bahasa Bali justru lebih dekat ke Jawa. Nah, Oh, gitu. yang lucunya itu di Makassar, Anda sering dengar tabe. Iya, tapi. Nah, itu bahasa Bali. Oh gitu. Iya, itu bahasa halus sekali. Kalau Jadi di Bali nggak- sendiri artinya apa? Tapi itu kan permisi ya. Iya, permisi atau maaf, minta maaf, Maaf, ini iya. permisi mau lewat atau Di Bali apa, juga tabe, begitu? sama. Tapi kalau bahasa normal rata-rata sugre biasanya. Sugre. Permisi, minta maaf gitu. Tapi kalau tabe itu halus sekali. Allahu Akbar. Itu artinya orang Makassar tidak kasar. Halus. Bang Dewa, Masya orang Allah. Makassar, orang Jawa piye kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tadi berakhir alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah. Kalau orang Bali jawab apa kabar atau pertanyaan apa kabar? Apa? Becik. Becek. Jawabnya juga berakhir alhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah. Di Saya Bali. kira ada jawaban Ih, khusus. saya tuh kepingin sekali ya Ki, yang namanya di Bali itu. Ya memang kan ladang dakwah saya Bali kan, kampung gitu. halaman kan. Saya kepingin sekali tuh Bali Islami. Ada yang bilang katanya lucu, enggak keren. Itu terbukti sekarang karena banyak masyarakat Bali yang memang sudah turun menurun Bali, tapi dia Muslim. Itu bercampur antara Muslim nama turunan. iya nama Bali dengan nama Muslim. Contoh. Jadi ada Ketut Abdurrahman, ada. Ketut. Iya, Wayan Saifullah ada. Ini
terpleset sedikit lidahnya bahaya bang. Oh, iya jangan. Itu jangan. Makanya itu kolaborasi yang nggak ada di tempat lain, Oh, cuma ada gitu. di Bali. Dan Allahu itu Akbar. saya sebagai orang Bali yang sekarang Muslim, ya alhamdulillah senang sekali. Senang. Alhamdulillah. Teman saya kata, saya nanti tamu podcastnya bang ini. Wah itu orang Bali ya? Saya juga penasaran. Saya juga kurang tahu, nanti saya tanya sama orangnya. Iya, informasinya Bang Dewa ini petinggi putra, petinggi pemuka agama di Bali ya. Wah itu nggak usah dibahas lah, males mas. Nanti kita jatuhnya ya Afwan ya, Ana potong kan kita nggak ada skenario nih ngobrol apa adanya. Tapi Ana belak-belakan aja, nggak bahas seperti itu serba salah. Jadi akan dianggap wah kenapa bawa masa lalu, kenapa bawa keluarga. Atau minimal begini deh, orang tua dengan kondisi sekarang Bang Dewa gimana? Alhamdulillah tidak mendukung. Oh begitu. Iya. Tapi ya tetap Islam ini luar biasanya. Oke. Islam. Hubungan dengan Islam orang tua pasti mengajarkan dibangun, ya? saya untuk mencintai orang tua saya, Allahu Akbar. leluhur saya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Iya. Termasuk juga ya orang tua yang masih hidup yang selalu saya doakan. Tentu saja hanya satu doa yang saya panjatkan selalu, yaitu hidayah. Dapat hidayah orang tua. Kita saja yang hidup dan sudah Islam tiap Masih hari minta ihdinas hidayah. siratal mustaqim. Masih minta hidayah. Nah terlebih lagi untuk mereka. Makanya kadang-kadang kalau ngomongin orang tua rese nih, jangan ngomongin orang tua. Malas. Oke. Enggak usah. Jadi sebetulnya gini, saya juga suka bilang sama teman-teman yang sudah Muslim, Iya. yang memang dari lahir sudah Muslim karena orang tuanya Muslim. Ana bilang ente enak semua, bisa mendoakan banyak hal untuk orang tua. Saya hanya bisa mendoakan satu, Doanya cuma satu. untuk orang tua dapat hidayah. Allahu Akbar. Itu pun ya masih belum tahu Allah kabulkan atau tidak. Tapi harus percaya sama Allah. Udah ya, polisi. belum selesai. Allah Soalnya Akbar. malu, jujur saja Ana malu. Kelihatannya kan sangar gitu kan, tangan Tapi ternyata kayak meweki bat katanya. celup gitu. Tapi kalau udah ngomongin orang Bahas tua, orang tua, ini, iya. Ana Sekekali- nggak briefing sih. Gak usah ngomongin orang tua. Oke. Insya Allah Ki, Ana juga pengen Ini Bang Noel, didoakan, orang iya. tua didoakan, teman-teman juga sahabat-sahabat Muslim Youth podcast juga bisa mendoakan orang tua. Amin. Insya Allah. Oke. Orang tua saya dan orang tua masing-masing. Insya Allah. Betul. Amin. Allahu Akbar. Nah ini juga diundang supaya kita sharing-sharing. Ini kan namanya apa ya, silaturahim supaya bisa menjadi ukhuwah, meningkatkan Kirain ukhuwah diundang kita. makan. Saya belum makan deh. Oh gitu. Oke, setelah ini. Oke. Bang Dewa, background pendidikan apa sih selama ini? Saya kalau pendidikan formal itu ekonomi akuntansi. Ekonomi akuntansi. Akuntansi. Bagusnya jadi menteri ekonomi sih. Jangan. Kenapa? Rusak ekonomi sulit nanti. Enggak. Kalau saya jadi menteri ekonomi, saya insya Allah akan mengangkat masyarakat Indonesia itu yang ada di bawah garis kemiskinan Jadi di untuk jadi pas. Pas di garis. Pas di garis. Kenapa? Makanya nggak cocok jadi menteri. Kalau menteri dia mau ke atas. Iya. Saya pas aja dulu. Pas di garis. Itu aja susah. Alasannya? Ya karena emang susah. Bayangkan. gitu. Saya selalu belajar dari kisah-kisah para sahabat. Kisah-kisah para Amirul Mukminin. Bayangkan sekelas, maaf ya kalau kata-kata saya salah. Seorang sahabat dari Rasulullah SAW yang paling galak. Saya harus pilih kata-kata ini, jangan sampai kata-kata saya jadi blunder gitu. Paling galak, tegas, dikenal gagah, Sangar ya sangat ceritanya. berani seperti singa. Oke. Dan memang begitu faktanya dulu ya. Pada saat dia melihat ada rakyatnya tidak makan, Allah lapar, Saya sudah tahu mau kemana ini dia. seorang ibu memasak batu, terus anaknya menunggu sampai tertidur. Sampai kapan ya. makanan bermasak? Ketemu kan dan ditanya kan kenapa kau masak batu gitu kan? Ya karena nggak ada yang kami masak. Kenapa nggak bilang sambil Mukminin? Siapa? Si Umar itu kan gitu kan. Iya.
Si Umar itu dia nggak pantas dia jadi pemimpin segala macam. Kita sebagai rakyat diabaikan Iya, begitu. kalau dia kan begini. Dan akhirnya beliau pulang untuk mengambil gandum, bahkan mau dibantu sama salah seorang asistennya itu. Ya Amirul Mukminin, sini saya bantu. Apa kata Amirul Mukminin? Apa kau mau tanggung semua dosaku di akhirat kelak? Kalau gitu jangan, kau nggak akan sanggup. Dia yang bawa sendiri, dia yang masak. Oh Masya Allah, pemimpin seperti itu ada nggak sekarang? Nah itu yang lagi dicari nih. Oh iya. Iya. Disclaimer, kita tidak kampanye ini ya, tidak kampanye. Oke. Kita nggak kampanye, cuman milih aja. Ini hanya mengingatkan rakyat Indonesia Iya. ya. Oke. Tapi emang ya saya setuju sih, emang ini bulan-bulan rawan. Makanya kalau kan kita lagi dalam rangka, saya ke Makassar kan dalam rangka Umat Fest. Iya betul. Jadi ada 3 fest nih yang sedang marak. Insya Allah jadi apa ya? Jadi media untuk menggugah hidayah dari anak-anak muda umat Islam. Pertama dari sahabat saya Mas Ari Untung itu ada Hijrah Fest. Hijrah Fest. Kemudian di Makassar ada Umat Fest. Dan ini Umat Fest nanti insya Allah bisa kemana-mana. Dan pulang dari sini saya di Jakarta akan bersiap untuk acara Mu'alaf Fest. Allahu Akbar. Keren ya? Keren Nanti sekali. sampai ada Poligami Fest. Enggak bercanda. Oke. Dan itu yang akan menggugah insya Allah umat Islam. Dan kenapa saya bilang bulan-bulan rawan? Nah ini tentang hijrah ini. Jadi saya suka berkelakar seperti ini atau guyon bercanda seperti ini. Kalau antum melihat banyak orang berubah hijrah, berubah baik, itu tandanya pemilu sudah dekat. Oke. Ini masa-masa transisi ya, akhir tahun. Oke. Jadi harus hati-hati. Iya. Biar ketahuan hijrahnya atau baik atau enggak. Nah, lihat pas pemilihan. Okay. Terutama pas kalah. Kita disclaimer dulu. Ini videonya bukan untuk itu ya? Ya, bukan untuk itu. Jangan sampai kita dianggap. Ini pembahasan soal umat. Iya. Pembahasan soal karakter umat Islam seperti apa. Pernah dengar gak ada orang caleg ya? Pernah. Kemudian dia menyumbang karpet masjid misalkan. Nyumbang 20 soft, padahal masjidnya cuma 10. Wow, over kan. Begitu nggak menang diambil semua karpetnya. Ini nyumbangnya untuk siapa sebenarnya? Itu dia. Dan itu yang kita harus perbaiki. Makanya saya selalu mencoba. Saya selalu bilang gitu, mencoba dalam tanda petik, mencoba untuk belajar berdakwah. Makanya nggak pantas dibilang ustadz. Makanya kadang-kadang saya bilang saya bukan ustadz. Pun kalau ustadz magang, ustadz magang. Jadi maksudnya gini, ya oke lah kalau misalnya ada yang mau mendoakan seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah. Itu doa baik bang. Insya Allah. Sekaligus juga fitnah juga. Fitnah hasanah. Fitnah hasanah. Maksudnya gini. Ada yang mengejar di belakang. Pokoknya harus jadi ustadz ini. Harus perbaiki dirinya. Itu gitu. apalagi guru-guru saya tuh semuanya. Ayo belajar terus. Bismillah. Jadi intinya kita mengajak umat Islam ini dari awal ini, pertama ya sudah pasti dengan bismillah, kedua niat dulu aja. Niatnya untuk apa sih? Itunya apa sih? Mau jadi pemimpin niatnya apa? Antum buka podcast begini niatnya apa? Ya jelas bukan untuk kampanye kan. Tunggu. Saya bahaya kayaknya. Kita ini dari awal memang sudah diawali dengan niat dari kolbu kita. Iya. Dan kita nggak bisa membohongi Allah dari niat kita. Dan nggak bisa kita dengan berpenampilan alim kemudian, wow ini pasti hatinya juga alim nih. Enggak. Banyak yang bilang, oh masya Allah ya Mas Dewa, Islam baru saya masuk tahun kelima, berarti kan tahun ini 5 tahun saya Islam. Oh ini luar biasa ya, masya Allah luar biasa. Enggak, saya nggak luar biasa. Antum melihat saya seperti ini atau teman-teman semua melihat saya seperti ini cuman satu doang, karena satu hal aja. Karena Allah tutup aib saya. Allahu Akbar. Kalau buka udah nggak ada muka sudah. Saya cuman kalau ditanya ngapain sih bang dakwah, pertama alasan saya, niat saya. Pertama alasan dulu. Alasan itu karena saya banyak dosa. Iya. Itu alasan utama saya, banyak dosa. Kedua, saya diajarkan dan diinformasikan bahwa surganya Allah luas.
Ya masa saya mau masuk surga sendirian? Betul, ajak tetangga dong. Semua orang, Oh, semua orang. semua orang. Oke. Walaupun katanya ya kalau mualaf kan dibuang keluarga, dibuang dari kampung halaman segala macam. Allah ganti kok. Saya dapat saudara di mana-mana. Makassar banyak banget. Nah, ini saya Sunda. ya, makanya Iya. saya waktu mendarat itu hanya bikin story di Instagram. Waktu mendarat itu saya videokan, saya bilang Sultan Hasanuddin Makassar. bukan Makassar, saya bilang Maros. Marah. Sultan Hasanuddin Maros. Itu langsung pas ambil bagasi koper di airport, saya nyalakan HP, kan sinyalnya baru masuk semua. Itu 8.000-an WhatsApp masuk dan semua teman-teman dari Makassar. 8.000-an. 8.000. Belum semuanya saya baca malah. Saya baru 2 hari nih di Makassar. Iya, saya Besok bayangkan. pulang lagi. Saya bayangkan Besok 8.000. pulang lagi. Saya bayangkan yang ribuan itu datang, Bang Dewa, oh, gitu. Jangan. Oh, jangan. Nanti dikira lagi demo lagi. Tutup airportnya. Jadi di situ saya cuma merasakan satu, ya Allah. Ternyata apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu benar. Allahu Akbar. Sesama umat Muslim bersaudara. Iya. Mereka seperti merindukan. Padahal kalau mau dilogikakan ya, dilogikan. Dari rumah saya ke Bandung itu 2 jam. Iya. Dari naik kendaraan, mobil. Mobil. Katanya nanti ada kereta cepat 30 menit, ya whatever lah. Dari Jakarta ke Makassar 2 jam. Kok sama ya? Ya. Bahkan dari Jakarta, dari rumah saya yang hanya beberapa belas kilometer ke gedung ke Patung Pancoran di pusatnya Jakarta. Kalau macet bisa 2 jam. 2 jam. Mending. Nah, itu artinya apa? Iya. Nggak jauh sebetulnya. Iya. Nggak jauh sebetulnya. Tapi kok rasanya mereka kayak merindukan orang saya ya, makanya saya selalu bersyukur sekali punya saudara dimanapun. Karena saya nggak ngomong nggak bilang mau ke Makassar ya, mau ini ya, enggak, gue hadir lo kemana ayo, enggak, tapi mereka selalu kepingin tahu, kepingin dekat, bahkan menanyakan tinggal di mana, mau dijemput nggak. Nah, mau dibawa makanan apa? Ini saya tanya. Iya, Masya Allah. Asal balik kan. Masya Allah. Itu Allahu Akbar. Itulah keluar biasaannya Islam. Ya. Allah ganti dengan saya punya banyak saudara di mana-mana. Insya Allah. Mudah-mudahan saya dianggap saudara beneran gitu. Kalau saya makanya saya bilang saya nggak punya teman. Karena semua orang yang saya kenal saya anggap saudara. Apalagi dia Muslim. Allahu Akbar. Dan Muslim itu memang kata Rasulullah begitu ya. Insya Allah. Akhul Muslim, seseorang itu seperti cermin. Iya. Wahidu jasad, satu jasad. Oh, sudah bisa bahasa Arab. Oke, kita sedikit, coba. sedikit. Lastu mudarisan. Iya. Anak talib. Masya Allah. Anak talib. Suka dibilang gitu, mentang-mentang ceramah. Hal anta mudaris? Lastu mudarisan. Ana bukan. Man yudarisuk. Insya Allah, ya Allah. Lanjut tak? Oke, lanjut. Dicoba dulu Bang. Oh, ini kopi rasa. Ini dibikin di Makassar tapi di Jakarta juga ya produksi. Bismillah. Allahu Akbar. Saya punya satu cerita nih soal kopi nih. Oke. Teman-teman saya di Amerika kan banyak. Oh iya. Dan mereka cerita di Amerika itu stasiun TV seluruh stasiun TV dari mulai pagi sekitar jam 6, jam 7 sampai jam 9 itu berita tentang Islam saja. Berita tentang Islam, perang di sini, di Irak, Afghanistan, tapi apa beritanya segala tidak macam. nyaman ya. Ya sudah pasti. Iya. Masa dikasih lihat penari perut Arab kan enggak, pasti yang tidak enak semua tentang keributan, ketidakdamaian. Framing tentang terorisme. Coba framing masjid yang paling banyak jamaahnya. Nggak ada begitu ya? Enggak. Nggak ada. Enggak, justru semua Mereka sih benci kita. bayangkan setiap hari 2 sampai 3 jam semua stasiun TV menayangkan ya kita bisa kalau bahasa kerennya tuh Islamofobia. Ya. Tentang Islam tapi yang negatif-negatif saja. Dan bayangkan rakyat Amerika yang menonton tayangan-tayangan itu, apa yang mereka lakukan sambil ngopi. Kalau gitu Mungkin kita juga enggak, ngopi. bukan itu. Itu ironis. Nggak tahu ya?
Kenapa kopi disebut Arabica? Iya, Emang iya. dari mana ini? Oke, saya paham. Ya Pak, Allah. paham ya? Iya. Jadi ibaratnya dia menyaksikan sesuatu fitnah tentang Islam di medianya mereka, negara mereka sambil menikmati yang ditemukan oleh Orang Arabi. orang-orang Islam. Ironis kan? Iya. Orang Islam gak punya teknologi, Allahu Akbar, yang menemukan angka 0 itu orang Islam. Bayangkan tidak ada angka 0, antum gak punya sejuta. Iya, Algoritma nggak ada, Mm-mm. rumus-rumus metrik nggak bisa dipakai. Terus teknologi laptop, kamera apa semua, gimana bisa ada tanpa hal Nol. sekecil itu? Tapi dibilang umat Islam umat terbelakang yang masih menggunakan Al-Quran yang katanya sudah kuno, nggak pantas. Saya masih ingat ya waktu itu dakwah di Jerman kalau nggak salah, waktu itu saya sempat ke sana. Itu mereka beberapa agama terbesar di Jerman itu ateis loh, bukan Nasara, Tidak mempercayai tidak percaya agama pada apapun. Tuhan. Bukan, itu ateis itu tidak percaya Tuhan. Yang tidak percaya agama manapun itu agnostik. Ah, ini. Percaya Tuhan tapi nggak ikut agama manapun itu agnostik. Tapi kalau Nah, ateis, ateis itu tidak percaya pada Tuhan sama sekali. There is no God, nggak ada Tuhan. Oke, jadi bebas mereka mau ngapain aja. Saya bilang mereka bertanya, apa yang dihasilkan Islam? Apa yang Islam temukan? Apa yang Islam bisa? Katanya. Saya bilang, apa yang kamu rasakan saat ini semua itu berkat kejayaan dari orang-orang penemu-penemu Islam. betul. Cendekiawan Islam yang menemukan teori pertama kali soal pesawat, orang Islam. Media medis, kedokteran, orang Islam. Cina. Banyak lagi hal. Iya. Tapi dibilang orang Islam terbelakang. Memang itu kitab kalian itu Al-Quran memang kitab keterbelakangan. Sudah kuno dan sudah nggak zaman itu. Iya. Mana ada namanya kisos. Mereka bahas itu kayak gitu. Itu kekejaman namanya. Orang mencuri kan? dipotong tangannya. Wah, saya dengarkan saja dia menghina-hina seperti itu. Habis itu saya tanya, saya buat analoginya seperti ini. Oke, coba sekarang Anda bayangkan jika di tempat Anda ada seorang pencuri, kemudian ditangkap dan di depan halayak umum dikisos, tangannya dipotong. Terus Kira-kira menurut Anda, apakah masih ada orang Yang lagi mau. yang lainnya yang akan mencuri di tempat Anda? Oke. Hukuman ini ada supaya yang lain itu jerah. Koruptor dipenggal. Mau uji coba di Indonesia. Oh. Menakutkan ya. Pertama nanti kasusnya HAM. Macam-macam. Jadi Islam tuh dianggap yaitu kuno, old, sudah tua, udah nggak zaman, Tidak kemudian tidak relevan dengan zaman. dan tidak sesuai dengan konsep-konsep HAM, hak asasi manusia. Makanya ya maaf ya, di TV adegan merokok dilarang, nggak boleh. Pun kalau ada di blur. Terus maaf kayak misalnya bagian alat vital seksi perempuan apa segala macam pasti di blur. Darah juga di blur. Tapi giliran LGBT terang-terangan. iya, Wah, terbuka. ini terbalik ini. Dan itu kan? setiap pagi, setiap hari, setiap saat ada. Naudzubillah. Oke. Terus saya suka bilang gini, oke, ini penyakit. Antum mau sakit, silakan sakit sendiri. Dan harusnya antum cari bantuan untuk menyembuhkan sakit antum, bukan kampanye. Oke. Bagaimana saya menjelaskan kepada anak saya yang laki-laki kalau dia melihat ada laki-laki, maaf gitu, berciuman atau bercumbu sesama laki-laki? Saya mau cerita gimana? Dan penjelasan seperti apa ke anak saya? Iya. Hal-hal sederhana seperti dan apa ya? Saya ingat satu hadis itu. Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman kalian yang dimaksud kalian ini umat Islam. Kalian itu akan mengikuti milah-milah mereka. Iya. Kebiasaan,
apa Gaya hidup. hidup apalah yang akan, bahkan saat mereka masuk ke lubang lubang biawak pun kau akan ikut. Kita gitu nggak? Saking ngikutnya itu ya. Iya, kita itu iya pelan-pelan begitu kita. Iya. Oh enggak, ini kesetaraan gender. Kan sudah banyak ya kita lihat di podcast kayak kemarin Iya. apa di podcastnya Daniel Mananta yang cerita soal sekolah anaknya. Ya, yang Ya, dapat ada 3 toilet. yang Ya kalau saya mau mah toilet yang tengah. Iya kan semua bisa dilihat. Aman kan? Oh gitu ya. Ya kan apa ya? Cuma kan sekarang kan itu bentuk kampanye sih, Bang. Itu dia. Bagaimana mau menjelaskan seperti ini ke Iya, anak-anak? membingungkan kan? Terus ada anak kecil misalnya yang dia pakai baju tulisannya only two gender. Terus mereka marah-marah. Katanya ini melanggar hak asasi kami. Lah, anak itu keluarganya, orang tuanya kan juga punya hak asasi bahwa punya prinsip adalah gender cuma 2. Iya, cowok cewek. Aneh nggak? Kalau saya bilang aneh, dia mempertahankan kebenaran nih, mempertahankan kebenaran. Yang satu lagi mempertahankan yang batil. Nah, pada saat orang yang mempertahankan kebenaran dipersalahkan, dipersalahkan. Nah, begitupun orang yang mempertahankan kebatilan dibenarkan. Dan itu Jadi kalau ini berdua berbenturan di depan hukum, yang dihukum pasti yang punya kebenaran nih, si anak kecil yang pakai baju tulisannya only two gender ini. Iya. Gender hanya 2 Nah, saja. yang ngejibit, yang mereka ini, yang batil ini, dia bilang, oh itu hak asasi kami. Pusing ah. Iya. Makanya kalau ditanya gimana sih dakwah yang saya lakukan kecil, nggak besar. Saya siapa sih? Masih ada yang kenal aja. Alhamdulillah. Di pesawat masih ada Bang Yang mau ikut Ustadz selfie. minta foto, Iya, foto. minta nomor telepon. Itu aja 1-2 adanya. Jadi saya bukan siapa-siapa. Alhamdulillah, Bang. Iya, bukan siapa-siapa. Bang Dewa nadanya ke Bali atau ke Sunda saya mah. sekarang ini Sunda. ke Bali. Liar ya. Lebih lama di mana, di Bali atau di Sunda? Atau dialeknya atau logat yang dipakai? Sebenarnya di Bali ini kan di Bali itu sebenarnya umum. Di kampung saya tuh umum. Bapak saya dari Singaraja, ibu dari Gianyar. Nah itu tinggal kan di kota. Kota itu justru lebih banyak bahasa Inggris karena kan di sekolah bahasa Inggris. Pun kalau lebih tepatnya sehari-hari itu bahasa Indonesia tapi logat Bali. Oh gitu. Hanya logat aja. Logat ya. Walaupun ngerti ya bahasa Bali, ngerti karena di kampung nenek kakek semua kan pakai bahasa Bali. Pindah ke Jakarta tetap bahasa Indonesia kan, tapi logatnya berubah. Logat apa di sana? Ya, di Jakarta kan? Di Jakarta ya logat Betawi, Bekasi. Jadi orang suka bilang, "Bang, nama Bali kok nggak ada logatnya?" Nggak tahu, udah dijual. Sudah hijrah logatnya ya. Sudah hijrah, insyaallah. Masyaallah. Masya Allah. Bang Dewa, kalau berbicara tentang anak muda, terkadang sebagian kita mendapati bahwa anak muda itu, apalagi pemuda Muslim, tidak merasa tidak merasa pede dengan keislamannya. Makanya saya undangi Bang Dewa di sini. Saya kayak kayak melihat kok ini dia lebih semangat ya berdakwah dengan pemahaman yang didapatkan sekarang ketimbang seorang pemuda yang lahir dan dia Muslim, orang tua Muslim. Maksudnya kalau mau dibandingkan, you wake up man, begitu. Maksudnya kenapa sampai begitu seorang pemuda Muslim? Mungkin karena proses. Jadi kalau dilihat seperti ini, karena proses saya sampai bersyahadat itu lama. Allah. Tingkat belajarnya lama, pemikirannya lama, timbang sana timbang sininya pilih. Jualan ya timbang sana timbang sini. Ya karena memang harus banyak pertimbangan. Ini kan bukan perkara mau beli motor merek apa jenis bukan, tapi ini masalah hidup dunia dan akhirat kan. Agama ini kan untuk dunia dan akhirat. Kan? Saya cari tuntunan yang bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Jadi saya pilih nggak 5 menit, 10 menit, 5 hari, 5 tahun. Jadi masa belajar itu betul-betul saya cari tahu ini benar nggak agama, benar nggak. Tapi di sisi lain saya juga berpikir
saya ajak berlogika ya. Iya. Teman-teman juga yang nonton ini saya ajak coba berlogika. Berapa banyak agama di dunia ini? Ya banyak. Mungkin yang dikenal hanya mungkin 5-4 gitu ya. Ya. Tapi jawabannya betul adalah banyak Banyak, agama. oke. Pertanyaan kedua, dari sekian banyak agama, kenapa hanya Islam yang selalu punya tempat tersendiri untuk dibahas? Baik itu negatifnya lah, apanya. Positifnya lah Islam. selalu ada. Kenapa? Orang tuh memfitnah Islam, menjelek-jelekan Islam, memframing Islam. Selalu jadi bahan ya. Kenapa? Pertanyaan sih, jawabannya sih sebenarnya sederhana, karena Islam benar. Orang yang benar. Jadi ibaratnya paku. Orang mukul tuh paku yang lurus, yang bengkok itu nggak akan dipukul. Betul ya. Islam seperti itu dan di framing seperti saya punya jenggot segini, udah dibilang teroris. Oh gitu. Kakek saya, dia pemuka agama, jenggotnya seperut, nggak pernah dibilang teroris. Panjangan dia. Ini sesuatu. Kenapa? Karena Bang Karena Dewa Islam. sudah OPM. OPM sampai sekarang statusnya apa? teroris kan? Bukan. Kata sebagian berita Negara yang online. itu berita online. Kalau negara kasih status dia apa? Apa coba? Kriminal bersenjata kan? Oh, saya kira warga yang terzolimi. Enggak, OPM statusnya bagi negara ini itu kriminal bersenjata kan. Jadi berita kemarin Kenapa nggak dibilang teroris? saya dapat berita dari portal berita itu katanya sudah dijadikan ini. Oh, kalau itu benar, alhamdulillah saya bersyukur Saya sekali. tidak tahu apakah itu benar apa Masa tidak. masa nunggu OPM pada syahadat semua mualaf baru dibilang teroris? Oke, ya. Ya kalau itu betul ya alhamdulillah. Intinya apa sih? Orang memframing Islam. Saya kasih contoh gini. Islam sudah di framing teroris iya. di seluruh media. Lihat pakaian saya. Gamis, kopiah, jenggot. Minus jidat hitam aja nih. Nggak ada jidat hitamnya. Bayangkan saya ke Makassar Mall. Bawa ransel besar. Kemudian saya lempar ke tengah-tengah mall sambil teriak Allahu Akbar. Kira-kira orang kabur nggak? Kabur pastinya. Dan itu bukan Kenapa? Saya teriak Allahu Akbar emang kenapa? Saya lempar mindset mereka tas itu sudah itu. sudah tertanam ya. Karena itu yang terus diulang. Islam teroris. Kalau ada kejadian pemboman, Langsung naik arisan. identitas yang ketemu, kalau namanya Islam, wow itu 7 hari 7 malam dibahas. Betul. Naik arisannya. Ya. Tapi kalau misalnya identitas atau pelakunya bukan seorang Islam, 7 menit hilang. Betul. Kenapa? Nggak seksi beritanya. Nggak asik buat dibahas. Nggak datangin rating. Nggak ada cuan. Nah, Tapi kalau bahas Islam, wow ini terorisme apa segala, langsung. dan yang menyedihkan ya, anak muda Muslim juga ini kenapa saya tidak bangun begitu? Harusnya seperti itu. Saya makanya keliling Indonesia ini mengajak, ayo kita tunjukkan identitas Islam kita. Allahu Akbar. Belum lagi ini pemerintah sekarang bilang ada politik identitas, nggak boleh. Loh, masa nggak boleh politik identitas? Terus begitu dia mau caleg atau mau woro-woro sana sini, Belok ke situ lagi, Bang. nggak apa-apa bodo amat ya. Mulai pakai kopiah, yang nggak berkerudung jadi berkerudung, datang ke kiai-kiai, datang ke habib, ulama, ke pondok-pondok pesantren, ke masjid, ormas Islam. Bang Dewa nanti ada yang tersinggung. Oke, cut. Oke, tidak perlu. Editing. Sensor semua dari awal sampai akhir. Ya begitulah. Tapi itulah kenyataannya. Giliran mereka butuh Islam, mereka akan cari Islam. Begitu sudah apa yang dia dapat, apa yang dia butuhkan sudah dia dapatkan, dia akan injak Islam. Dan tahu nggak? Saya selalu bilang kayak gini. Umat Islam itu ibaratnya apa sih? Saya selalu bilang umat Islam itu ibarat lebah. Lebah setiap hari dari sarangnya itu cari bunga. Dia sedot sari bunganya, benang sarinya, putiknya apa, pokoknya disedot, dia balik ke sarangnya, terus dia keluarin madu. Oh, itu masya Allah. Yang masuk baik, yang keluar baik. Itu orang Islam. Tapi saya belum pernah ngelihat ada madu yang ada lebah yang
iseng, Atau jahil, pergi di tempat sampah. terbang dari sarangnya, terus dia ngelihat, ada Pak Haji nih, sengat gitu, nggak ada. Lebah Kerjanya tiap hari dari sarang cari kembang, sarang sarang cari cari bunga, kembang. itu bolak balik, sama seperti orang Islam dari rumah ke masjid, sholat balik ke rumah, Allahu Akbar. urus keluarganya, Mm-mm. didik anaknya, ajarin Iqra, ajarin tentang agama, ajari cinta Nabi, ajari cinta agamanya, ajari cinta ke masjid. Ntar dia ke masjid lagi, pergi lagi, setiap hari kayak begitu. Pulang balik. Tapi coba kita ganggu sarangnya lebah. Mau abang segede gajah badannya, lebah cuman segini, ngelawan gak dia? Ya pasti ngelawan. Itu umat Islam. Kenapa pada saat umat Islam diganggu, diinjak, ya, dihina, difitnah, disudutkan, dipojokkan, kemudian pada saat umat Islam melawan, wow ini dia nih. This is the right moment. Dia ambil Jangan fotonya membangunkan segala macam. singa kan. Orang Islam dari dulu kerjanya bela diri. Wallahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah. Pergi nggak? Pergi nggak? Pergi. Pergi. Tapi apa yang dilakukan kaum Quraisy? Kejar, bunuh semua. Muhammad sama orang-orang pengikutnya tuh bunuh semua, bantai semua. Dikejar. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kita diuber nih, gimana? Yaudah lawan. Salah pada saat melawan dan membela diri. Enggak. Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya membelah laut untuk pergi dari mana? Kejaran Firaun kan? Dia lawan. Enggak. Bukan karena Firaun besar, punya armada, punya pasukan, berkuda, apalah segala macam, punya senjata. Bukan karena itu. Nabi Musa tahu dia bersama Allah. Bisa nggak dia lawan Firaun? Bisa dengan sebatang iman dan tongkat, keyakinannya. betul. Logika dari mana tongkat kayu bisa membelah Tidak air sampai 2 laut itu? meter ke tongkatnya kan? Itu logika dari mana? Kalau kecuali dan bukan dari pertolongannya Allah. Masya Allah. Nah, begitu sudah pergi, masih diuber nggak? Masih. Masih. Sampai- Dari dulu umat Islam begitu. Disuruh pergi, diusir, jalan. Tapi jangan dipersekusi lagi. Guru-guru kita dipersekusi. Betul. Nggak salah, disalah-salahin. Tidak ada salah dibuat-buatin. Gila yang punya duit dikit dibilang pendanaan terorisme. Lah ulama nggak boleh kaya. Terus dia mau beli motornya susah. Habaib kita tuh beberapa, nggak usah saya sebutkan namanya. Punya rekening bank? Dikorek-korek. Nggak punya. Nggak punya. Dia mau buat rekening bank seperti apa pun, saya udah ketemu dengan beliau-beliau semua. Nggak punya rekening pribadi. Bahkan sampai istri-istrinya nggak bisa punya rekening pribadi. Ditolak oleh bank manapun. Bayangkan seperti itu umat Islam kita. Terus sekarang umat Islam kita, anak yang muda-muda ini, ayo bangun dong. kenapa anti jadi identitas Islam? Kan pakai kerudung. Iya. Kan nggak salah pakai kerudung kan? Salah. Nggak salah. Yang salah itu laki-laki pakai kerudung, Bang. Itu dia. Salah itu. Itu betul sekali itu. Itu jadi laki-laki setengah matang gini kan. Kecuali telur bagus. Terus kalau ada laki-laki, oke lah dia masih muda, SMP, SMA, mau menunjukkan identitas Islamnya, baru Muslim, mulai iya. mau melihara jenggot, tuh baru 3 lembar, 4 lembar. Ntar yang ledekin siapa? Teman-temannya. Biasa juga keluarga sih yang paling dekat. Ya, teman-temannya Muslim apa non Muslim? Muslim. Muslim. Itu kan lucu. Saya ngalamin. Beberapa teman-teman itu dia udah mulai hijrah di sekolahnya, giliran masuk sekolah kecelana cingkrang tuh, naik di atas mata kaki, mulai melihara jenggot dikit. Ntar teman-temannya dia datang ke sekolah, teman-temannya minggir, Ustadz mau lewat. Itu sudah Maksudnya apa salahnya? membuli. Iya, betul. Itu sudah ya bisa dibilang melecehkan. Yang perempuan begitu. Saya ada pengalaman, salah satu jamaah perempuan saya memutuskan untuk pakai cadar. Sampai rumah dia dipukul sama ayah dan ibunya. Karena Buka pakai cadarnya. Oh. Jadi Islam biasa-biasa aja, jangan jadi Islam fanatik, jangan jadi Islam radikal. Apakah itu sebagai bukti, sebagai Enggak, saya pertanyaan paling awal itu,
Islam biasa-biasa aja tuh Islam Kayak gimana? Heeh. Biasa nggak sholat gitu, biasa nggak puasa, Oh, ini yang parah, ini atau parah. biasa nggak belajar ngaji atau gimana? Hmm. Tahun mahasiswa baru tahun 2001, 2021, 2022 Iya, tahun kemarin ya. ya, itu mahasiswa baru, tahun ajaran baru. Bayangkan 76%. 76% tidak bisa baca Quran. Dan ini di Indonesia, negara yang mengaku paling banyak muslimnya se-Dunia. Dia bilang, "Dewa, antum lagu udah berapa banyak?" Saya bilang, "Wah, lagu saya banyak sekali. Ada yang syafaat?" Diam saya bilang, "Nggak ada. Semua mudarat." Bayangkan, itu dosa jariah katanya. Wah, saya baru masuk Islam kan, saya bingung. Apa lagi nih dosa jariah nih?